Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita sama-sama mendengarkan uraian kitab Babul Haq. Inilah suatu rahasia bahwasanya engkau itu sampai kepada aku, hai hambaku yang aku redai, bahwasanya Maha Suci aku beserta engkau. Adalah ini, jika engkau berada di dalam nurku, maka engkau itu lenyaplah di dalam kosong. Itu bahwasanya Ahmad itulah gaib. Itulah yang disebut gaib dengan gaib. Atau diri itulah yang disebut gaib. Maka Ahmad itulah yang disebut diri yang gaib. Dan Muhammad itulah yang disebut diri yang zahir. Oleh sebab itulah Muhammad Rasulullah telah berkata, ikuti aku, ikuti aku. Kalau engkau tiada mengikuti, maka engkau adalah sesat. Sebab itulah kami ajarkan kalimah tauhid dan kami perintahkan kalimah syahadat. Jikalau engkau itu berpegang pada keduanya, maka engkau selamatlah engkau dunia dan akhirat. Dan engkau itu adalah mukmin yang sebenar-benarnya, atau yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya kalimat tauhid itu ialah makam ruh yang tiada lupa ia kepada yang menjadikannya setiap saat, dan kalimat syahadat itulah yang menyempurnakan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka engkau itu rindu selalu kepadaku yang menjadikan semesta alam. Itulah yang disebut engkau, itulah bertubuh nurullah kun hatita, maka itulah yang disebut lenyap dengan aku. Asal engkau yang aku jadikan ialah mula-mula kepada engkau itu satu rahasia nur, dan nur itu yang disebut nur zat. Maka nur zat itu menjadi diri. Sesudah itu diri engkau gaib di dalam nurullah. Maka oleh itu gaib lagi yang disebut kosong. Maka berkata di dalam kun, maka kun itulah yang disebut alif. Maka alif itulah yang disebut diri. Maka gaib alif itu menjadi laisa. Maka berkatalah ia hak. Maka yang hak itulah yang disebut tiada berwujud dan tiada bernama zat. Maka engkau itu yang dinamakan aku. Sebab itu bukan di luar, bukan di dalam, sehingga meliputi aku semesta sekalian alam. Maka laisalah aku di dalam diri engkau itu. Jikalau engkau mengenakan aku, maka engkau itu adalah di dalam kalimahku. Sesudah engkau di dalam kalimahku itu, maka engkau itu bertubuh syahadat. Sesudah bernama syahadat, maka engkau itu bernama Muhammad. Jikalau engkau sudah bernama Muhammad zahirnya, maka batinnya itu bernama Ahmad. Sesudah bernama Ahmad, maka engkau itu gaib dengan hu, maka akulah itu. Engkau mendengarkan bunyi di dalam tubuh engkau itu berbunyi wujud zat. Wujud itu berbunyi hu. Zat itu berbunyi Allah. Maka oleh itu hilang bunyi, hanya kosong. Maka kosong itu maknanya fana. Hanya dirinya lah yang ada, yang tahu serta melihat, dan yang mendengar. Semuanya lenyaplah di dalam yang kosong itu.
dari Al-Haji Ahsan Negara, inilah pegangan kita kepada hayat. Maka hayat itu menjadi nyawa, dan nyawa itu menjadi Muhammad. Maka jangan engkau cari lagi. La itu hayat, ilaha itu roh, ilah itu napas, Allah itu nyawa. Maka jangan dicari lagi. Itulah pegangan kita. Dari Al-Haji Arsyad dalam pagar kelampaian Martapura, adapun sebenar-benarnya diri itu hayat, dan sebenar-benarnya hayat itu roh, dan sebenar-benarnya roh itu napas, dan sebenar-benarnya napas itu rahasia, dan sebenar-benarnya rahasia itu Nur Muhammad, dan sebenar-benarnya Nur Muhammad itu tubuh kita. Maka inilah pegangan kita. Dari Datuk Sanggul, adapun badan rohani itu ialah Allah, dan Allah itu jangan dicari lagi, karena Allah Ta'ala sudah menjadi segala nyawa. Jangan engkau cari lagi, karena Allah Ta'ala itu laisa kamislihi. Penjelasan, engkau itu adalah rahasiaku, maka rahasia itulah yang menuju kepada aku, sehingga engkau itu adalah pendengaranku dan penglihatanku, dan kesemuanya itu terhimpun di dalam rahasiaku, maupun di dalam atau di luar, sehingga engkau fanaul fana, dan tiada mempunyai daya upaya, sehingga batin engkau itulah yang dikatakan Ta'ala. Jikalau engkau hilangkan tubuh menjadi nur, sehingga tubuh engkau itu menjadi roh, maka hilangkan tubuh engkau itu menjadi titik. Maka titik itulah yang disebut kaca putih, yaitulah asal-asalnya kejadian alif. Maka alif itulah bergerak di dalam laut rahasia, itulah yang disebut hayat. Maka hiduplah dan bergeraklah tubuhnya. Itulah yang dinamakan sifatnya yang ada di dalam tubuh engkau itu. Itulah namanya, itulah dirinya. Maka akulah yang laisa, dan jangan dicari lagi. Itulah yang disebut sudah menjadi nyawa. Kalau engkau kosongkan, maka yang berbunyi aku itu wujudku. Kalau engkau keluarkan, maka berbunyi rahasia. Maka kalau engkau naikkan napas engkau, maka berbunyi wujud idapi. Napas itu adalah rahasia antara turun naik. Itulah yang berkata, aku adalah engkau, dan engkau adalah aku. Disitulah engkau di dalam dirinya. Naik berbunyi wujudku, dan turun berbunyi zatku. Disitulah engkau mengetahui, atau yang berkata disebut rahasia di dalam rahasia. Maka hilanglah rahasia itu, yang ada hanyalah wujudku. Disitulah engkau mi'raj, pertemuan dalam hadiratku. Dan apabila engkau turun, maka wajiblah engkau mengerjakan perintahku, sehingga engkau cinta kepadaku, dan engkau jauhilah segala yang kuharamkan. Engkau lihatlah syahadat, disitulah engkau menyempurnakan segala-galanya. Berpeganglah kepadanya, karena jikalau tidak, maka engkau itu adalah sesat. Maka selalulah engkau wajib mengerjakan perintahku. Syahadat itu adalah tubuh engkau. Alhamdulillah itu aku dan engkau. Ingat itu adalah rahasiaku kepada engkau. Jikalau engkau tiada berpegang pada yang diajarkan Nabi kita itu, maka engkau sesat lagi kafir. Oleh sebab itu wajiblah engkau mengerjakan perintahnya dan taat kepadanya. Dan jangan hendaklah engkau khauf dan cinta
dan jangan engkau lupa setiap saat. Jikalau engkau lupa, maka aku lebih jauh, dan kalau engkau dekat, maka aku lebih hampir. Dan kalau engkau hampir, maka akulah dirimu, dan diriku adalah laisa kamislihi. Disitulah engkau zauk. Marilah kita bersama-sama memperbanyak amalia, sehingga terbukalah bagi engkau satu dinding rahasia atau hijab yang dikatakan nur ala nurin. Maka nur itu tajalilah kepada dirinya sehingga engkau gaib, maka engkau adalah di dalam wujud hak. Kita sebut kalimat zikir la ilaha illallah satu napas, itulah yang disebut kalamullah. Jikalau engkau naikkan napas engkau itu aku atau hu, maka itulah yang dinamakan wujudku yang laisa. Ialah yang tiada huruf dan tiada suara. Jikalau engkau zahirkan suara engkau itu, maka zahirlah sifatku. Jikalau tiada engkau zahirkan, maka engkau gaib di dalam wujud idapi. Wujud itu laisa idapi, itu suci murni dan bersih. Itulah yang disebut nur, dan itulah yang dinamakan Ahmad. Dan juga adalah dinamakan nur zat, maka zat itulah yang disebut engkau. Barulah itu dikatakan fana ul fana, atau yang disebut karam, dan engkau itu sampailah sudah kepada baka ul baka. Disitulah engkau melalui segala-galanya yang disebut nur ala nuren, atau gaib dengan gaib sampai hak kepada hak. Marilah kita kembali kepada asalnya Al-Fatihah. Aku laisa di dalam aku engkau, maka disitulah engkau naikkan napas engkau kepadanya. Kalau engkau turunkan ke bumi atau ke dalam jasad, jasad itulah yang berbunyi Allah hurufnya. Jikalau engkau hilangkan huruf Allah itu menjadi hu, itulah yang disebut kosong. Tiada tahu lagi akan dirinya, hanya yang ada wujud saja lagi. Maka engkau tiadalah berwujud lagi, dan sifat bersifat lagi, dan tiada nama bernama, dan tiada buat berbuat. Maka disitulah engkau karam di dalam kalimah ini, barulah engkau itu hilang semuanya. Yang ada hanya wujud saja lagi semata-mata. Disitulah engkau bernama Nuk atau Nuktah. Maka Nuktah ini ialah satu-satunya yang menjadi awal sekalian yang ada ini. Maka selalulah engkau taat akan segala perintahnya. Ingatlah selalu akan katanya, esakkan aku, atau sempurnakan aku. Jika engkau sempurnakan aku, maka engkau itu yang bernama insan. Jika engkau manusia, maka dialah manusia insan kamil. Sebenar-benarnya diri itu roh, sebenar-benarnya roh itu sir, sebenar-benarnya sir itu rahasia, sebenar-benarnya Nur Muhammad itu sifat. Kan, maka rindulah engkau kepadanya, sebab dengan rindu itulah orang yang baru sampai kepadanya. Maka jadikanlah darah engkau itu kalimah zikrullah, jadikanlah tubuh engkau itu tasbih, jadikanlah tubuh engkau itu qul huwallahu ahad, atau hilangkan tubuh engkau itu menjadi wujud yang hakiki. Dengan wujud, jadikanlah tubuh engkau itu Nur Muhammad, jadikanlah Fatihah itu wujud yang maha suci. Maka dengan demikian itu adalah kita di dalam rahasianya, ya engkau mendapat satu rahasia. Karena di dalam kalimat qul huwallahu ahad itu terkandung 5 rahasia.
Satu, di dalam rahimakumullah. Kedua, dalam rahim ibu. Ketiga, dalam liang lahat. Keempat, di yaumil mahsyar. Dan kelima, di hadaratullah. Telah berkata Allah, bahwasanya siapa hambaku yang sampai di makam ini, maka aku adalah engkau, engkau adalah aku. Marilah kita bersama-sama membersihkan tubuh kita yang kotor ini, sebab tubuhlah yang mengandung. Maka jadikanlah tubuh engkau itu seperti kaca yang terang benderang, dan cahaya itulah yang disebut nurku. Maka alhamdulillah ialah perkataan yang mula-mula, sebab dialah yang maha suci. Itulah yang dikatakan, bacalah engkau dengan namaku, yang menjadikan engkau ba. Itulah yang menimbulkan satu rahasia atau nur. Itulah yang memuji kepada dirinya, sebab disitulah kejadian asal daripada kun. Adapun kun itu gaib atau laisa, maka jadilah satu titik atau menjadi huruf ba. Maka ba itulah yang berbunyi namaku, atau yang berbunyi ba hu. Yang dua kata itu yang berbunyi bacalah dengan namaku. Maka ba itulah yang disebut batin. Maka tubuh engkau itu karamkan atau hancurkan, atau leburkan, atau binasakan. Barulah engkau bertubuh nur saja lagi. Sebab tubuh atau jasad engkau itu yang berbunyi la haula wala quwata illa billah. Maka kembalilah kita kepada mula-mula asal ruh, yang tiada lupa kepadanya. Sebab tiada lupa itulah darah engkau menjadi kalimah zikir dan tasbih. Itulah cahayanya sehingga engkau adalah aku. Sebab itu berhati-hatilah engkau, jangan sampai lupa kepadanya. Kalau engkau lupa kepadanya, dia lebih jauh. Kalau engkau hampir, dia lebih dekat. Kalau engkau dekat, maka akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, dan akulah yang meliputinya, sehingga engkau mesra dalam wujud hakiki. Inilah satu uraian huruf yang bernama dan berbunyi alif. Maka alif itu ialah yang dikatakan esa. Alif adalah termasuk rahasia dirinya, sebab dialah yang ada sendirinya. Kemudian lalu alif itu bergerak. Maka gerak itulah yang berbunyi hak. Itulah yang dikatakan atau yang berbunyi wahdatul wujud. Maka laisalah dirinya itu atas yang dikatakan gaib di dalam laut gaibul guyuh atau bahrul butun. Maka di dalam laut titik itulah yang dikatakan atau yang bernama nurullah. Ialah juga yang disebut nur zat. Maka gaiblah nur zat itu menjadi roh idapi. Dan roh idapi itu disebut Ahmad. Maka Ahmad itulah yang disebut atau yang bernama Zatul Buti. Itulah namanya yang tiada rusak dan tiada hancur. Jadikanlah jasad dan tubuh engkau itu atau diri engkau itu semuanya karam di dalam kalimahku. Maka engkau pun tiada lupa memuji aku, sebab aku tiada lupa berbunyi hu, Allah. Tiadalah lupa aku memuji diriku sendiri. Dengarkanlah di dalam engkau itu yang berbunyi wujud zat, dan itulah yang berbunyi tik, tik, tik. Itulah bunyinya yang lebih cepat. Bahwasanya roh itu tiada lupa kepadanya, sehingga keluarlah cahaya nur yang sangat terang. Maka cahaya itulah yang dikatakan atau yang disebut insan.
maka kembalilah kita kepada satu yang dikatakan zatul buti, atau itulah yang dimaksud Allah Ta'ala, sehingga menjadi akulah pendengarannya, penglihatannya, penciumnya, dan pengerasanya. Maka yang empat itulah yang disebut akulah kesemuanya. Maka itulah yang disebut engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Maka tiada berpisah atau bercerai. Sebab disitulah yang berbunyi wujud zat. Adapun yang terhimpun di dalam tubuh kita ini ada dua roh yang hendak diketahui, yaitu pertama roh yang dikatakan Rohul Kudus, dan yang kedua dinamakan rohani. Adapun sebutannya Rohul Kudus itu ialah Hu, dan sebutannya rohani itu ialah Allah. Inilah yang kita cari, yang dinamakan rahasia Allah dengan Muhammad. Jikalau engkau hendak mengetahui ilmu rahasia ini, bersungguh-sungguhlah menuju jalan ini, supaya engkau selamat dunia dan akhirat. Inilah jalan rahasia Tuhan yang tersembunyi di dalam diri kita ini, dan jangan dikeluarkan kepada orang awam rahasia ini. Jangan susah-susah mencari Allah, karena Allah sudah lenyap menjadi nyawa sekalian batang tubuh. Kun hati tah namanya diri engkau itu. Jangan susah mencari billah, billah ada di dalam bulu. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh. Demikianlah uraian kitab Babul Haq yang saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.